Dia akan menampilkan sebuah pujian. Selamat menyaksikan. Ya. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya."
Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Ayat 5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Ayat 6. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Bila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun memanggil orang-orang berilmu dan ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli sihir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu manta mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Komisi Remaja GKJ Sukoharjo akan membawakan renungan harian untuk hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Dan renungan harian kita pada hari ini diberi judul Ya Terhadap Panggilan Tuhan. Allah kembali menyatakan namanya kepada Musa dan memberi Musa perintah untuk menyampaikan firman Allah kepada Raja Fir'aun. Tetapi pada saat itu Musa enggan untuk melaksanakan perintah Allah ini karena Musa merasa dirinya tidak percaya diri dengan ketidakfasihannya dalam berbicara, dan Musa berpikir hal itu akan menyebabkan Raja Fir'aun menolak untuk mendengarkan dirinya. Dan untuk mengatasi kekhawatiran Musa ini, Allah menegaskan 3 hal. Yang pertama, Allah tidak begitu saja memberikan sebuah perintah kepada Musa, namun Ia akan mengangkat Musa menjadi Allah bagi Fir'aun seperti dalam ayat yang pertama. Penyertaan dan kuasa Allah akan membuat Musa ada di posisi yang harus ditaati dan didengar oleh Raja Fir'aun. Yang kedua, Allah memberi Harun kepada Musa untuk mendampingi dirinya sebagai juru bicara. Dan penetapan Allah ini menegaskan bahwa kerjasama dalam menjalankan perintah Allah adalah hal yang baik, karena di situ kita dapat saling melengkapi, saling menguatkan. Dan yang ketiga, Allah telah melihat bahwa perintah tersebut pasti akan disambut dengan kekerasan hati Raja Fir'aun. Tapi hal itu bukan merupakan penghalang, tapi justru sebaliknya, sebagai batu loncatan bagi Musa untuk menyaksikan tanda dan mukjizat dari Allah. Pada akhirnya Fir'aun memang masih mengeraskan hatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, panggilan Allah pada seseorang bersifat mulia, sehingga tidak seharusnya kita sebagai manusia menolak panggilan Allah. Memang panggilan Allah itu terasa berat,
karena seringkali kita menemui berbagai rintangan. Tetapi janganlah undur, sebab bersama Tuhan kita ada di posisi Allah yang menang terhadap para lawannya. Demikian firman renungan harian pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.